pelatih asal Moldova yang sudah beberapa musim melatih di Indonesia, dan Christian El Loco Gonzalez dengan beberapa peluang yang ia peroleh di babak pertama masih belum berhasil untuk menambah pundi golnya menjadi ke-12 di musim ini, walaupun masih menjadi top skor dari Jarum Indonesia Super League. Dan kick-off babak kedua tampaknya akan dilakukan oleh Arema Malang, di mana wasit Jimmy Napitupulu bersiap untuk melakukan kick-off, dan telah dimulai kick-off babak kedua partai Derby Jawa Timur antara Persik Kediri melawan Arema Malang. Buang tadi maksudnya oleh Benny Wahyudi membentur Mayadi Panggabean keluar dari lapangan permainan. Heron Wimbat lepaskan sebuah umpan jauh. Ada Hamka Hamzah di sana yang berhasil halau bola tadi. Ster Cemaliu duel dengan Hamka Hamzah, berhasil untuk menjaga bola dari lapangan permainan. Masih belum berakhir, Arema Malang kini melalui Hendra Ridwan. Jeffrey Duhadi berhasil lakukan intercept. Danilo Fernando melebar tadi, Jeffrey Duhadi kepada Muhammad Robi. Di sana ada Arif Suyono, rekannya di timnas U23, yang mengganggu ataupun memberikan gangguan kepada Muhammad Robi. Ahmad Bustomi melebar maksudnya tadi kepada Fandi Mokhtar, namun masih ada pemain Persik Kediri yang halau bola tadi. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Arema Malang. Maksudnya pada Arif Suyono. Agresivitas yang diperlihatkan oleh Aris Indarto untuk halau bola dari penguasaan Arif Suyono tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Arema Malang. Serge Maliu kepada Arif Suyono. Kembali lini pertahanan dari Persik Kediri cukup kokoh untuk halau serangan, namun masih belum berakhir. Kembali Arema Malang, Sulaiman Traore melebar pada Fandi Mokhtar. Sebuah penetrasi dari Fandi Mokhtar, terjatuh duel tadi. Ini Persik Kediri berhasil kuasai bola. Fagundes terlepas dan kembali backheel yang kerap diperlihatkan oleh Esaya Benson. Turun membantu lini pertahanan seorang Christian El Loco Gonzalez. Iya, kita bagaimana di menit-menit awal ini Arema lebih agresif melakukan tekanan. Kita lihat penguasaan bola juga sangat baik. Pada saat mereka kehilangan dan mereka mampu kembali mencuri bola. Dan kita lihat dengan turunnya seorang Benny, Hendra, Bustomi. Kita lihat pemain-pemain yang saya pikir masih begitu kurang jam terbangnya, namun mereka bermain sangat lumayan baik. Mereka mampu mengimbangi senior-seniornya dari Persik Kediri. Budi Sudarsono berusaha berkelit dari kepungan dua pemain sekaligus. Berhasil tadi Fandi Mokhtar untuk melakukan penguasaan bola. Ke belakang pada Ahmad Bustomi. Pada rekannya di lapangan tengah yaitu Hendra Ridwan. Melebar di sana ada pemain muda Benny Wahyudi. Masih Benny Wahyudi bagi Arema Malang. Sebuah umpan yang kurang cermat tadi dari Benny, maksudnya kepada Sulaiman Traore. Masih kuasai bola pemain-pemain Arema Malang. Ahmad Bustomi, Fandi Mokhtar, Arif Suyono maksudnya membentur kaki Hamka Hamzah meninggalkan lapangan permainan. Serge Maliu. Umpan dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Masih ada Mayadi tadi. Belum berakhir tekanan dari pemain-pemain Arema. Masih terlihat agresif. Anak-anak dari tim Singoedan, sebuah tembakan langsung membentur salah seorang pemain. Dan tembakan langsung dilepaskan oleh Hendra Ridwan. Sedikit saja di atas mistar dari Ahmad Kurniawan. Iya, sebuah kesempatan baru saja diperoleh oleh Hendra. Sebuah tendangan spekulasi yang menurut saya cukup baik, mengarah ke gawang. Dan kalau kita melihat sampai menit ke-49 atau 4 menit di babak pertama ini, inisiatif serangan justru diperlihatkan oleh pemain-pemain Arema Malang.
Persik sendiri justru lebih banyak menunggu. Sebuah tendangan bebas bagi Persik Kediri terhadap benturan yang diterima oleh Budi Sudarsono tadi. Pendek saja dan cepat. Danilo Fernando, Budi Sudarsono. Masih Budi, lewati 2 namun gagal tadi lewati Ahmad Bustomi. Fandi Mohtar. Hamka Hamzah dengan trademarknya maju membantu lini depan. Masih Hamka Hamzah lewati 2 pemain namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dan hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persik Kediri. Ya, kita lihat bagaimana kebiasaan dari Hamka yang memang rajin. Kita lihat juga tampaknya ada perubahan dalam tubuh atau postur tubuh. Kita lihat agak sedikit gemuk tampaknya Hamka Hamzah. Ya, semoga ini tidak mengurangi kelincahan dari pergerakan pemain belakang ini, Bang. Fagundes umpan pada kotak penalti dan kembali Dadang Sudrajat dengan cukup cermat berhasil dapatkan bola tadi. Serge Emaliu dan Denny Wahyudi kini siap untuk melakukan lemparan ke dalam kotak penalti. Ada Serge Emaliu dan berhasil dihalau tadi oleh salah satu pemain. Masih berusaha dalam penguasaan namun terlepas tadi tampaknya. Legimin Raharjo, pemain yang masuk di babak pertama menggantikan pencetak gol Kusul Yuli. Bola dikejar oleh Ronald Fagundes dan dibuang saja oleh Denny Wahyudi. Ya, kembali penjagaannya sangat baik dilakukan oleh Benny. Kita lihat pemain muda ini. Kini lemparan ke dalam bagi Persik Kediri dihadapi oleh Mayadi Panggabean. Berkumpul pemain dari kedua kubu dalam kotak penalti dari Arema Malang. Mayadi lakukan lemparan ke dalam kotak penalti dan masih ada Hendra Ridwan tampaknya tadi yang halau bola. Arif Suyono dan tampaknya handball terhadap Arif Suyono, sebuah pelanggaran. Ini tendangan bebas diberikan pada Persik Kediri. Kembali dihadapi oleh Danilo Fernando. Lepaskan umpan maksudnya pada Gonzales. Legimin. Mayadi. Tidak berhasil untuk lewati Hendra Ridwan. Gonzales berkelit dari penjagaan pemain Arema. Masih Gonzales duel dengan Ern Wimbat. Lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Inilah sosok dari Ern Wimbat, stopper asal Kamerun yang pernah membela klub Latvia Skonto Riga. Budi Sudarsono berusaha untuk lewati Fandi Mohtar dan 2 pemain sekaligus. Kerjasama. Dan benturan antara Fandi Mohtar dan Jeffrey Dwi Hadi diakhiri dengan acungan tangan dari kedua pemain. Ya, memang bola tanggung tadi. Kita bagaimana kedua pemain mengangkat kaki memang begitu tinggi, namun kita lihat Fandi masih lebih dulu menyentuh bola dan wasit memberikan keputusan bahwa Jeffrey lah yang melanggar tadi. Arema Malang kini coba untuk melakukan tekanan. Sulaiman Traore lepaskan sebuah umpan. Sulaiman Traore dan masih cukup sigap di sana Ahmad Kurniawan untuk tinju bola keluar dari kotak penalti. Persik Kediri kini mencoba untuk melancarkan sebuah serangan balik melalui kapten kesebelasan Danilo Fernando. Legimin Raharjo dan kembali silih berganti serangan yang dimiliki oleh kedua kubu. Ini berada dalam penguasaan Hendra Ridwan. Dan tidak offside. Di sana ada Serge Emaliu melakukan sprint dalam kotak penalti. Tembakan langsung yang ia lepaskan masih berada di samping gawang dari Ahmad Kurniawan. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana hampir saja kesalahan dari anak Persik untuk menarik offside. Kita lihat Sergei begitu cepat melakukan penetrasi, mendribble bola. Namun sayang shooting sangat keras, masih di samping gawang dari AK. Sebenarnya kita lihat di sini sudah ada satu pemain, ya Arif Suyono yang sudah berlari ke dekat dari gawang AK tadi. Masih belum berhasil Serge Emaliu untuk menambah pundi golnya menjadi yang keempat di musim ini. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana kesigapan dari
Ahmad Kurniawan, penjaga gawang dari Persik Kediri, yang mencoba untuk terus memberikan ruang yang lebih sempit kepada Sergei. Dan kebetulan juga tadi Sergei hanya menembak ke tiang dekat yang memang sudah ditutup celahnya oleh Ahmad Kurniawan. Kembali silih berganti kedua kubu untuk saling melancarkan serangan. Dan salah pengertian atau sebuah umpan yang kurang cermat dilepaskan oleh Suroso maksudnya kepada Isaiah Benson. Ya, memang tempo sudah sedikit menaik. Kita lihat di babak kedua ini Arema sudah lebih berani keluar melakukan penyerangan. Kita tahu memang mereka sudah tertinggal dengan 1 gol. Dan mau tidak mau mereka harus lebih berani memang melakukan penyerangan. Dan kita lihat bagaimana terus penguasaan bola banyak juga dikuasai oleh pemain dari Arema. Iya, dan memang tidak ada pilihan lain bagi Arema kecuali melakukan serangan bertubi-tubi untuk mencoba mengimbangi atau mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1. Iya. Setidaknya inilah yang coba dilakukan Arema hingga menit ke-56 di babak kedua ini. Ya, tentunya juga apa yang dilakukan sekarang ini juga diimbangi dengan konsentrasi Bung Gesit apabila Iya. mereka juga tidak mau kecolongan lagi seperti di babak pertama tadi. Umpan dilepaskan oleh Sulaiman Traore kepada rekannya yaitu Serge Maliu, masuk kini dalam kotak penalti, sedikit terpleset dan terjatuh. Iya, dan jelas ini bukan sebuah pelanggaran menurut saya. Karena memang Fandi Mohtar bagi Arema Malang, sebuah penguasaan yang cukup baik dari seorang Fandi dan pelanggaran dilakukan oleh Budi Sudarsono yang turun membantu kinerja dari teman-temannya di lini pertahanan. Ya memang dengan tekanan-tekanan Arema yang begitu banyak ya kita lihat begitu pun juga akhirnya Budi harus melakukan pertahanan dan kita lihat begitu jauhnya Budi turun dan sedikit sekali kesempatan Budi di babak kedua ini mendapatkan peluang dan kita tahu memang di sini adalah kembali dengan tekanan-tekanan anak-anak Arema yang selalu menekan kubu dari Persik Kediri. ya, dan memang yang harus diantisipasi lebih jauh lagi oleh pemain-pemain Persik Kediri adalah lini kedua dari Arema Malang. Dibandingkan dengan mereka harus berkonsentrasi mengawasi seorang Emilio Serge. Masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Arema Malang, Suroso. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Legimin tampaknya untuk halau bola Ronald Fagundes. Pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Fagundes. Ya ada satu hal baik sebenarnya dengan Suroso. Kita lihat bagaimana pemain Arema sudah banyak di daerah pertahanan dari Persik dan apabila dia tidak melakukan hal ini mungkin lebih gampang lah pemain Kediri untuk langsung masuk menembus pertahanan dari Arema. Kurang cermat tadi Ahmad Bustomi dan kurang cermat Ronald Fagundes dan kurang cermat seorang Beni Wahyudi sampai akhirnya Dadang Sudrajat berhasil untuk menguasai bola tadi. Mari kita saksikan ekspresi dari seorang Gusnul Yakin, pelatih dari Arema Malang. Sulaiman Traore, Isaiah Benson, pemain tengah asal Liberia, Beni Wahyudi, Hendra Ridwan cukup baik. Terlepas dari penguasaan kedua pemain, namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, Hendra Ridwan dari babak pertama tadi bermain cukup baik. Menurut saya kita lihat bagaimana dia mampu berduel di lini tengah menghadapi pemain-pemain seperti ya situ ada Jeffrey Dwi Hadi, di situ ada Daniel Fernando. Sangat baik kita lihat dia menjadi penggalang serangan maupun juga pertahanan untuk kubu Arema. Dibuang saja oleh Muhammad Robi. Bola yang mengarah ke kotak penalti dari Persik Kediri. Pemain yang masih berusia 22 tahun. Fandi Mohtar, Hendra Ridwan, masih Hendra, Arif Suyono, Beni Wahyudi yang ikut membantu penyerangan dari Arema Malang. Sebuah skill yang diperlihatkan oleh seorang Isaiah Benson, lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali Ahmad Kurniawan dengan sangat sigap untuk menjemput bola. Iya, sebuah tekanan lagi-lagi harus diterima pemain-pemain Persik Kediri. Baru saja sebuah kesempatan yang diperoleh dari Arema cukup membahayakan. Serge Maliu dalam kotak penalti, lepaskan sebuah umpan terlampau jauh dari jangkauan Sulaiman Traore.
Masih belum berakhir anak-anak Arema Malang. Fandi Mohtar kini. Fandi Mohtar kecoh satu pemain. Masuk ke dalam kotak penalti. Arif Suyono lepaskan kembali sebuah umpan dan di sana ada Hamka Hamzah yang halau bola untuk hasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Iya, kita lihat bagaimana pertahanan dari Persik Kediri dibuat porak-poranda oleh pemain-pemain dari Arema yang sudah mulai kelihatan bermain begitu lepas. Dan kita lihat bagaimana Hamka juga sudah mulai terlihat sedikit ngos-ngosan mengejar pemain dari Arema yang begitu cepat melakukan penyerangan. Iya, memang serangan bertubi-tubi ini cukup menguras tenaga pemain-pemain belakang dari Persik Kediri. Umpan yang kurang cermat tadi dilepaskan oleh Arif Suyono. Berada dalam penguasaan Danilo Fernando. Coba untuk lepaskan diri dari tekanan pemain-pemain Arema kini. Danilo Fernando bagi Persik Kediri. Maksudnya kepada Gonzales. Namun berhasil dibuang oleh lini pertahanan dari Arema Malang. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Tentunya kalau kita melihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pemain-pemain Arema Malang, ini cukup membahayakan bagi lini pertahanan Persik Kediri, dan jika situasinya terus seperti ini bukan tidak mungkin Arema justru akan mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Sebuah penguasaan bola dari seorang Aaron Muimbar menari-nari di dalam kotak penalti ini Iya, sendiri. begitu tenang ya, kita lihat bagaimana tekniknya juga cukup baik, kita lihat. Ya walaupun cukup berisiko tentunya. Iya, betul sekali. Main bola di dalam kotak penalti. Dan sebuah clearance yang kurang begitu cermat dari seorang Aris Indarto. Kini hasilkan sebuah sepak pojok. Arema Malang, gerakan dari Fandi Mohtar tadi gagal untuk melewati Muhammad Robi. Masih berusaha untuk lakukan tekanan dan hasilkan gol balasan pemain-pemain dari Arema Malang. Pelanggaran dilakukan oleh Gonzales yang kembali. Betul. Lini depan dari Persik Kediri harus turun sampai membantu lini pertahanan. Betul sekali, tadi kita bagaimana clearance dari M. Robi yang langsung mengarahkan bola ke depan. Namun masih kembali bisa direbut. Ya, ini peluang. Saya melihat di sini bagaimana pemain-pemain dari Arema, walaupun mereka sudah mampu melakukan permainan yang cukup lumayan baik di babak kedua ini, namun penyelesaian akhir dan keterburu-buruan lain menjadi kendala. Karena kita lihat selalu mereka tidak bisa begitu tenang untuk dalam hal penyelesaian. Iya. Dan kalau kita lihat bagaimana peluang-peluang yang mereka ciptakan, ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan apa yang diperlihatkan Persik Kediri, setidaknya di babak kedua ini. Persik Kediri kini. Gimin Raharjo berhasil dihalau tadi oleh Ahmad Bustoni. M. Robi. Danilo Fernando dengan kelincahannya. Masih ada Suroso di sana. Ya, kita juga belum melihat bagaimana pergerakan-pergerakan dari seorang Danilo Fernando ya, yang tampaknya dalam pertandingan sore hari ini terlihat masih kurang kreatif ya. Dia diharapkan bisa mengatur irama permainan dari Persik Kediri. Umpan yang baik yang dilepaskan oleh Danilo kepada Muhammad Robi, dan sebuah percobaan yang dilepaskan oleh Robi masih berada di atas mistar dari Dadang Sudrajat. Ya, satu peluang di babak kedua ini oleh anak-anak Kediri didapatkan oleh M. Robi. Kita lihat sayang sekali penempatan bola ya. Di sini Robi berusaha untuk melakukan crossing, namun bola deflected, membentur dan kembali kepada dirinya, dan kita lihat Robi ingin melakukan atau menempatkan bola, namun sayang sekali arahnya tidak begitu tepat. Ronald Fagundes, Persik Kediri, mencoba untuk kembangkan permainan. Kurang cermat tadi Mayadi Panggabean. Berada dalam penguasaan Beni Wahyudi. Umpan dikirimkan oleh Beni Wahyudi, diintersep oleh Hamka Hamzah. Dan dibuang saja jauh oleh Mayadi Panggabean. Saya kira ada komunikasi yang baru saja yang putus ya antara Ahmad Kurniawan dengan Hamka. Sebenarnya bola tadi akan lebih safe jika Hamka tidak memotong kemudian membuangnya ya, tapi lebih memberikan kesempatan untuk dikuasai oleh Ahmad Kurniawan. Dan tampak Ronald Fagundes baru melakukan pelanggaran kepada Hendra Ridwan. Umpan kembali dilepaskan oleh Beni Wahyudi. Dihalau tadi oleh Aris Indarto. Lempar ke dalam. Beni Wahyudi pada Arif Suyono. Masih Beni Wahyudi menyentuh salah seorang pemain Persik Kediri. Dan dibuang tadi oleh Hamka Hamzah. Masih belum berhasil keluar dari tekanan. Sebuah skill yang sangat baik diperlihatkan oleh Arif Suyono untuk mengecoh dari seorang Mayadi tadi. Arema Malang melalui Arif Suyono kini. Sulaiman Traore.
Fandi Motar lepaskan sebuah tembakan langsung yang masih jauh dari ideal ataupun amat sembiring tadi. Ekspresi dari Gusnul Yakin yang tentunya masih begitu gelisah untuk menunggu datangnya gol balasan, di mana bertubi-tubi tentunya Arema Malang di babak kedua ini melakukan tekanan kepada lini pertahanan dari Persik Kediri. Namun kini Persik Kediri coba untuk kembangkan permainan. Robi terlepas dari penguasaannya dan Sulaiman Traore lepaskan sebuah umpan. Di sana ada Serge Emaliu, duel masih Serge Emaliu dan Serge Emaliu akhirnya gol. Serge Emaliu akhirnya berhasil untuk hasilkan gol balasan bagi Arema Malang 1-1. Ya, inilah jawaban dari pemain-pemain Arema. Tidak perlu dengan adanya Bambang. Kita lihat bagaimana Emmanuel Serge mampu melakukan dribbling atau melakukan perebutan bola dengan Hamka tadi sangat baik. Hamka kalah body dan akhirnya dia mampu melesakkan bola. Kita lihat bagaimana, kita udah katakan tadi, apabila Arema tidak mampu untuk menghalau gerakan dari seorang Emmanuel Serge, sangat berbahaya. Kita lihat di sini bagaimana begitu kehilangan bola Agus Indarto kelihatan ya. Iya. Ya, ini juga kita lihat adalah akumulasi dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Arema Malang yang pada akhirnya membuat konsentrasi dari para pemain belakang Persik Kediri ini menjadi begitu kacau. Dan kita lihat juga bagaimana tampaknya kelelahan yang mereka rasakan ya di saat mereka harus berkali-kali bertubi-tubi menghalau serangan yang dilakukan oleh Arema Malang. Pada akhirnya berbuntut dengan terciptanya gol balasan yang diciptakan oleh Serge. Dan ini sebuah harga yang cukup mahal ya, yang harus atau diterima oleh Persik Kediri. Kembali sebuah tekanan. Kita lihat bagaimanapun juga pemain pertahanan apabila terus melakukan sprint untuk menghalau gerak dari seorang striker, ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap stamina nya. Dan kita lihat bagaimana kembali Agus Indarto yang harus mengejar kecepatan dari seorang Emmanuel Serge yang kita lihat sejauh ini masih mampu mempunyai atau dengan stamina yang sangat masih baik ya. Lemparan ke dalam bagi Arema dihadapi oleh Benny Wahyudi. Sulaiman Traore yang memberikan umpan ataupun satu assist kepada Serge Emaliu. Di sana masih berhasil ditahan tadi oleh Danilo Fernando dan sebuah penguasaan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Ronald Fagundes sebelum akhirnya dicuri tadi ataupun diintersep oleh seorang Fandi Motar. Masih Fagundes kembali dengan penguasaan yang sangat prima. Dilepaskan umpan oleh Agus Susanto. Di sana ada Christian Gonzalez, namun terlebih dahulu sundulannya ataupun terlebih dahulu offside yang diterima oleh Christian Gonzalez. Masih pada kedudukan 1-1 di derby Jawa Timur antara tuan rumah Persik Kediri melawan Arema Malang di sore hari ini. Ya, kita harapkan dengan hasil 1-1 di mana pertandingan juga masih berlangsung cukup lama, masih ada sekitar 20 menit. Ini akan menjadi tontonan yang mengasihkan ya. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana rekor pertemuan antara kedua kesebelasan di mana Persik selalu mampu untuk memenangkan pertandingan derby Jatim menghadapi Arema ini. Dan kali ini saya kira merupakan kesempatan bagi Arema Malang untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya juga bisa mengalahkan Persik Kediri. Kita lihat tentunya dalam waktu tersisa 20 menit ini bagaimana hasil dari pertandingan yang menurut saya sudah mulai berlangsung atau bertambah hangat dan panas tampaknya. Dapat kita saksikan begitu antusias pendukung dari Arema Malang untuk mendukung tim kesayangannya, terutama setelah terciptanya gol balasan dari Serge Emaliu tadi dan Wawan Widiantoro yang akhirnya masuk menggantikan Mayadi Panggabean di menit ke-70 ini. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi oleh Bung Kesit bahwa menyatakan penampilan dari Sakti pemain dari Mahyadi tadi tidak begitu dominan di pertandingan ini. Memang ternyata tercium oleh seorang Arkan Yuri dan akhirnya dia digantikan oleh Wawan yang diharapkan mampu untuk menjaga lini pertahanan sebelah kiri dari Persik Kediri. Memang kerap sekali ditembus oleh Evala Benson. Masih pada kedudukan 1-1 derby Jawa Timur pada sore hari ini, di mana gol pertama diciptakan oleh Kusnul Yuli bagi Persik Kediri yang merupakan gol pertamanya musim ini, dan juga gol balasan yang diciptakan oleh Serge Emaliu yang merupakan golnya yang keempat bagi Arema Malang. Dan masih berbenturan antara kedua pemain dari kedua kubu di lapangan tengah. Ya, saya juga melihat bagaimana para pemain Persik sudah mulai dilanda kepanikan tampaknya ya. Kita lihat berkali-kali mereka tampak
sulit untuk keluar dari tekanan, dan berkali-kali pula mereka harus menghadapi serangkaian serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema Malang. Ahmad Sembiring Usman, pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, kurang cermat tampaknya tadi. Hendra Ridwan kini berhasil dalam penguasaan dari pemain-pemain Persik Kediri. Aaron Wimbat dibuang saja oleh Esai Benson. Wawan Widiantoro, Legimin Raharjo, Muhammad Robi kembalikan kepada Legimin di lapangan tengah. Budi Sudarsono kembali dapat diraih oleh pemain-pemain Arema, penguasaan dan kembali sebuah umpan, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside Serge Maliu. Ya, kembali lini tengah dari tim Persik Kediri yang terus kelihatan sedikit kedodoran. Ya, kita lihat bagaimana pemain tengah daripada Arema yang mampu menguasainya dengan baik dengan masuknya Sembiring dan juga kembali menopang permainan dari seorang Hendra Ridwan yang bermain cukup baik. Saya lihat di sini sedikit agak aneh karena kita tahu di situ ada seorang Legimin Raharjo yang baru disuntikan dan seharusnya mampu lebih menguasai lini tengah. Betul. Dan kalau kita melihat justru kehadiran Legimin Raharjo juga tidak banyak memberikan alternatif ya. Artinya berkali-kali dia juga kerap gagal menghalau serangan yang dilakukan oleh Arema. Sulaiman Traore kini bagi Arema Malang terus lakukan tekanan kepada lini pertahanan dari Persik Kediri, namun umpan dari Traore tadi tidak membahayakan bagi lini pertahanan dari Persik Kediri. Wawan Widiantoro, Danilo, umpan panjang dilepaskan kepada Budi Sudarsono, berada dalam penguasaan penuh dari Dadang Sudrajat. Budi Sudarsono masih mencari. Ya, kali ini juga Budi Sudarsono tampak seperti mati angin ya. Sulit bagi dia untuk bisa melepaskan diri dari kawalan-kawalan pemain Arema. Agus Susanto lepaskan sebuah umpan. Masih ada Suroso. Halo bola, Hendra Ridwan kembali melalui lapangan tengah. Arif Suyono kini dari sayap kanan, salah seorang pemain sayap terbaik kembali perlihatkan sebuah skill. Arif Suyono lepaskan sebuah umpan. Masih ada Hamka Hamzah yang berhasil halo bola tadi. Legimin Raharjo, Aaron Wimbat dibuang saja keluar. Ya, Beni Wahyudi. cukup aneh sebenarnya kebagaimana dari lini kedua Persik yang selalu memberikan umpan jauh long pass kepada Budi maupun juga El Loco yang selalu kalah dalam berduel. Dan kita tidak begitu melihat digunakannya yaitu permainan dari tengah. Ya, di situ ada Danilo maupun juga ada Fagundes yang seharusnya lebih bisa menguasai dan memainkan bola sebelum memberikan umpan ke depan. Dan ini kerap sekali, sudah beberapa kali saya lihat bahwa anak-anak dari Kediri begitu sedikit under pressure sehingga mereka langsung melepaskan bola dari lini bawah bahkan langsung ke depan untuk ya paling tidak menjauh dari gawang. Iya, saya juga berpendapat seperti itu. Artinya ketika mereka keluar dari tekanan, yang penting adalah bagaimana menyelamatkan daerah pertahanan mereka dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Arema. Dengan hanya mengandalkan seorang Budi Sudarsono dan juga Christian Gonzalez di depan yang langsung menerima bola dan harus berhadapan dengan 3-4 pemain Arema, itu tentunya akan sangat sulit. Kembali sebuah umpan dilepaskan oleh Sulaiman Traore, maksudnya kepada Fandi Mohtar, sebelum akhirnya dibuang oleh Hamka Hamzah tadi. Ya, udah tampak kelelahan. Kita lihat bagaimana tadi Hamka Hamzah. Kembali Sulaiman Traore berkelip dari seorang pemain, Isaiah Benson. Lepaskan sebuah tembakan langsung dan masih tepat dalam pelukan dari Ahmad Kurniawan. Iya, spekulasi yang sangat baik oleh Benson. Kita lihat dari jarak jauh melakukan shooting yang sangat keras dan akurasinya juga yang sangat baik. Namun posisi dari AK masih begitu tepat untuk menghalau atau menangkap bola tadi. Kita lihat bagaimana berbanding terbaliknya permainan anak-anak Arema yang justru lebih berani menguasai bola. Dari kaki ke kaki mereka memainkan bola sangat baik dan ini tidak ditunjukkan anak dari Kediri. Ya, keberhasilan mereka menguasai irama permainan, menguasai lapangan, kemudian mampu mencetak gol seperti apa yang dilakukan oleh Persik Kediri, ini tentunya juga menambah motivasi dari pemain-pemain Arema bahwa sebenarnya mereka akan bisa memenangkan duel ini ya jika kepercayaan diri mereka begitu tinggi.
Dan kita lihat pada saat ini justru pemain-pemain Persik Kediri yang tampak sedikit drop. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh Arema Malang. Kini kesempatan diraih oleh pemain-pemain Persik Kediri melalui Christian Eloko Gonzalez dan juga Ronald Fagundes yang menghadapi bola melalui situasi set piece. Kedua pemain yang terkenal berbahaya tentunya. Praktis inilah set piece pertama di babak kedua yang dimiliki oleh Kediri. Ya, di saat sulitnya mereka mencetak gol melalui set piece serangan, saya kira situasi seperti ini harus bisa dimanfaatkan. Membentur pagar pemain tadi Legimin Raharjo, sebuah tembakan langsung yang begitu jauh di atas Mistar tadi. Masih belum berhasil Persik Kediri untuk meraih kembali momentum dari partai ini, meraih kembali keunggulan. Sebuah peluang yang dimiliki oleh Legimin tadi begitu jauh di atas Mistar. Pemain yang musim lalu membawa PSMS Medan masuk ke final Liga Indonesia, dan ini merupakan ekspresi dari supporter pada pertandingan derby pada sore hari ini tentunya. Antusiasme untuk sebuah partai yang sangat bergengsi di wilayah Jawa Timur ini. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono dengan sebuah gerakan yang sangat baik dan hampir saja. Dan sebuah penyelesaian yang akhirnya dilakukan oleh Agus Susanto, pemain pengganti, dan gol. Kembali Persik meraih keunggulan. Iya, kita lihat bagaimana dengan gerakan eksplosif yang sangat baik dilakukan oleh Budi. Kita lihat sampai dua pemain akan melakukan halauan, namun kita lihat Budi mampu kembali melakukan crossing yang sangat baik. Kita lihat Agus Susanto coming from behind sangat bagus, dan kita lihat pemain yang tepat pada posisi pada saat melesakan gol tadi. Iya, ini saya kira sebuah sebuah penyelesaian yang cukup bagus ya. Kita lihat bagaimana begitu bebas Agus, ya, ada Fandi Mutar di sana, tapi tertinggal satu langkah. Ya, Agus lebih cepat. Kita lihat ini sebuah aksi yang akhirnya bisa dilakukan oleh Budi Sudarsono setelah sebelumnya ini juga sempat mengalami kebuntuan karena memang adanya pengawalan ketat yang dilakukan terhadap pemain ini. Ya, tentunya kembali kita lihat bagaimana konsentrasi yang tidak begitu baik di lini pertahanan daripada Arema yang menyebabkan gol ini kembali tercipta. Kita lihat tadi sebenarnya pada posisi Agus Susanto sebelum mendapatkan bola, kita melihat gerak lari dari seorang Fandi yang begitu lambat, tidak melakukan sprint, yang menyebabkan akhirnya Agus mampu mencetak gol. Pemain yang memiliki jumlah total menit yaitu 45 dari 2 pertandingan sebagai pemain pengganti, Agus Susanto yang akhirnya memberikan keunggulan bagi Persik Kediri pada partai derby Jawa Timur di sore hari ini. Ya, kembali kesalahan yang dilakukan Arema adalah mereka terlalu asik menyerang, dan situasi ini sebenarnya hampir sama ketika mereka tadi kebobolan pertama kalinya oleh Persik Kediri di babak pertama. Asik menyerang sehingga mereka lupa akan lini pertahanan. Kita bisa melihat bagaimana tadi ketika Agus Susanto begitu bebas ya, dengan hanya ada 2 pemain belakang untuk mengawasi pemain pergerakan 3 pemain Persik. Ya, terlihat memang dengan setelah mencetak gol tadi kubu Arema begitu percaya diri sehingga terus memaksakan diri untuk melakukan penyerangan, sehingga juga yang dikatakan Bung Musid mereka tidak konsentrasi dengan lini pertahanan, dan inilah menyebabkan bahwa kembali gawang mereka akhirnya harus dijebol oleh Persik Kediri. Masih pada keunggulan 2-1 bagi Persik Kediri. Kejar bola Christian Gonzalez. Dia meninggalkan lapangan permainan tadi. Melainkan dari kaki Kusnul Yuli Kurniawan dan juga Agus Susanto, pemain yang musim lalu membela Persikabo Bogor. Wawan Widiantoro yang baru masuk di babak kedua tadi, di mana musim lalu membela Pupuk Kaltim Bontang sebelum akhirnya kembali untuk memperkuat Persik Kediri di musim ini. Dan Haryanto yang biasa menjabat ban kapten, yang kini tampaknya sudah lebih menikmati peran dari pinggir lapangan. Ya, mendapatkan kepercayaan dari Arkan Yuri untuk menjadi asisten pelatih. Wawan Widiantoro buang saja bola.
Suroso. Di belakang ada Aaron Wimbat. Benny Wahyudi lakukan clearance. Isaiah Benson kejar bola, duel dengan Wawan Widiantoro. Kembali dihalau oleh Aaron Wimbat. Ada Arif Suyono di sana, namun kini berada dalam penguasaan dari Legimi Raharjo. Ya, sekarang terbalik, kita lihat bagaimana justru Arema yang under pressure. Iya. Kita lihat mereka justru malah sedikit tertekan oleh permainan anak Kediri yang sudah kembalikan motivasinya karena mereka telah mencetak gol. Sulaiman Traore yang berhasil memberikan 1 assist bagi gol dari Serge Emaliu. Tentunya diminta lagi kontribusi dari sang pemain untuk dapat menghasilkan gol balasan bagi Arema Malang. Suroso, Hendra Ridwan, dan sebuah kaitan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Agus Susanto terhadap Hendra Ridwan, pemain yang menghasilkan keunggulan bagi Persik Kediri yang baru saja menerima kartu kuning, yang merupakan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Napitupulu. Danilo masih saling membentur bola dari lapangan tengah. Kembali meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam bagi Arema Malang, ataupun pelanggaran tampaknya. Isaiah Benson lepaskan sebuah umpan panjang menuju kotak penalti dari Persik Kediri. Tampak sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Ronald Fagundes terhadap Hendra Ridwan. Kembali sebuah pelanggaran ataupun kesempatan melalui situasi set piece bagi Arema Malang. Di menit-menit akhir babak kedua ini tentunya. Ya, tentunya di menit akhir ini dituntut konsentrasi yang begitu tinggi karena kita tahu bahwa dengan tingkat stamina yang sudah mulai menurun, dan inilah kadang-kala konsentrasi yang kadang-kala juga tidak terjaga dengan baik sehingga gol-gol kerap sekali tercipta di menit akhir ini justru. Ya betul, dan apalagi dalam situasi seperti ini di mana sebuah tim mendapatkan tekanan melalui tendangan-tendangan bebas dari jarak yang tidak begitu jauh dari gawang. Ahmad Sembiring Usman lepaskan sebuah tembakan langsung yang masih berhasil dikuasai dengan cukup sempurna oleh Ahmad Kurniawan. Ahmad Sembiring tentunya pemain yang bermain untuk Persiter Ternate di musim lalu, masih berusia 25 tahun, turun sebagai pemain pengganti di babak kedua tadi. Dapat dicuri oleh Budi Sudarsono bagi Persik Kediri, berusaha untuk kecoh satu pemain, namun masih ada Benny Wahyudi yang berhasil halo bola tadi. Kini Ahmad Sembiring Usman bagi Arema Malang, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Legimi Raharjo tampaknya, ataupun Agus Susanto yang sudah menerima kartu kuning tampaknya tidak lagi diganjar oleh kartu kuning oleh wasit Jimmy Napitupulu. Ya, hanya peringatan saja. Arema Malang kini kembali lakukan tekanan di menit-menit akhir babak kedua ini melalui Serge Emaliu. Kini meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam bagi Arema. Cepat diambil oleh Serge Emaliu. Fani Mohtar lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Isaiah Benson. Masih gagal Isaiah Benson untuk bisa merubah kedudukan. Kita lihat bagaimana penempatan posisi dari Benson. Sebenarnya sudah sangat pas untuk bisa memasukkan bola ke gawang. Hanya saja kita lihat tampaknya sudah berada dalam posisi yang tidak baik. Kurang dari 5 menit waktu reguler pada pertandingan ini akan segera berakhir.
Christian Gonzalez bagi Persik Kediri. Sebuah umpan ia lepaskan. Di sana ada Budi Sudarsono dalam kotak penalti, masih menyentuh atau membentur dari Suroso. Agus Susanto kembali sebuah tembakan langsung yang ia lepaskan ke Dadang Sudrajat, yang cukup sigap untuk dapat mengantisipasi tadi. Tentunya sebuah pertandingan yang tidak bisa dilupakan oleh seorang Agus Susanto, di mana ia menciptakan gol pertamanya di Jarum Indonesia Super League pada pertandingan ini. Sir Cemaliu berusaha lepaskan diri dari Muhammad Robi. Di sana masih ada Legimin Raharjo yang membiarkan bola keluar lapangan untuk sebuah tendangan gawang bagi Persik Kediri. Kembali kita saksikan Legimin Raharjo dan Haryanto, asisten pelatih, yang kini begitu aktif untuk memberikan instruksi kepada mantan rekan-rekannya yang kini menjadi anak asuhnya tentunya. Budi Sudarsono, Hendra Ridwan, dibuang saja oleh Aaron Wimbat. Arif Suyono, kerjasama, kembalikan ke belakang tadi oleh Isaiah Benson yang kurang cermat. Untuk langsung menekan pertahanan dari Arema di menit-menit terakhir babak kedua. Aaron Wimbat kepada Benny Wahyudi. Di sisa waktu ini Arema coba untuk kembangkan permainan untuk peroleh tambahan gol yang dapat menyamakan kedudukan. Dan Arema baru satu kali mengalami kekalahan di luar kandang sendiri, di mana mereka dikalahkan oleh Persija Jakarta. Dan kini berhadapan dengan kemungkinan untuk memperoleh kekalahan kedua mereka. Sementara Persik Kediri sendiri juga tentunya berhasil memperpanjang rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri ataupun di partai dengan status partai kandang. Apabila skor bertahan sampai peluit panjang, di mana Persik akan memperoleh kemenangan kelima mereka dari 7 partai kandang yang sudah mereka laksanakan. Aaron Wimbat kini bagi Arema Malang. Dan tambahan waktu 2 menit yang dimiliki oleh Arema Malang untuk dapat menyamakan kedudukan. Sementara 2 menit yang dapat dilakukan oleh Persik Kediri untuk mempertahankan keunggulan mereka pada partai ini. Pada derby Jawa Timur, Ahmad Kurniawan dengan aksinya untuk membuang bola tadi. Ya, kembali Arema melakukan tekanan dan ini perlu menjadi perhatian bagi pemain belakang Kediri. Ada Agus Susanto di sana yang halau bola. Masih penguasaan bola dari pemain-pemain Arema. Hendra Ridwan dihalau tadi dan peluit wasit telah berbunyi. Tampaknya pelanggaran terhadap Aris Sundarto. Ya, lebih berkonsentrasi kepada barisan pertahanan. Sepertinya lebih baik untuk dilakukan atau diperlihatkan oleh Persik Kediri di saat Arema mencoba untuk kembali melakukan tekanan dalam upaya mereka menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Walaupun memang waktu sedemikian mepet dan akan sulit bagi Arema. Keluar dari lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Di sisa waktu ini tentunya sedikit dari 30 detik sisa waktu yang ada pada partai ataupun derby Jawa Timur ini, di mana wasit Jimmy Napitupulu telah melakukan pemeriksaan terhadap jamnya. Kembali keluar dari lapangan permainan dan kembali sebuah lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Usaha yang mereka lakukan tentunya untuk mempertahankan keunggulan ini, dan ekspresi dari Yuri dari bench Persik Kediri. Hendra Ridwan dan Budi Sudarsono, benturan antara kedua pemain.
Dan wasit Jimmy Napitupulu telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai derby Jawa Timur. Dengan hasil akhir keunggulan Persik Kediri 2-1 atas Arema Malang, di mana gol diciptakan oleh Kusnul Yulik Kurniawan Agus Susanto bagi